Absen dulu ya. Lihat di kolom chat absennya. Baik, Pak. Oke, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini yang kita bahas tentang Master Production Scheduling atau MPS atau bisa disebut jadwal induk produksi. Jadi setelah kalian lakukan peramalan dan melakukan proses agregasi, langkah selanjutnya adalah membuat jadwal induk produksi. Kemudian apa yang diperoleh dari jadwal induk produksi? Tentang apa aja sih MPS itu? Explain the role and objective of master production schedule. Jadi tahapan proses selanjutnya. Kemudian explain the organizational link to master production scheduling. Develop a master production schedule. Explain RCCP, Rock Cut Capacity Planning. Jadi setelah MPS masuk ke RCCP. Kemudian calculate available to promise quantity. Describe time fence policy. Langkahnya seperti apa? Dari agregat planning, kalian menentukan spesifik the resource available. Dengan metode apa? Tenaga kerja tetap. Dengan subkontrak. Kemudian dengan penentuan inventory levelnya. Itu metode-metode yang ada di agregat planning.
Sedangkan di MPS sendiri, specific the number and when to produce. Maksudnya gimana? Yang diproduksi itu unit mana? Berapa unit dan kapan akan diproduksi? Jadi unitnya yang akan diproduksi. Disaggregate the aggregate plan. Kemudian secara hierarki seperti yang kalian lihat. Dari sales, data real, kenyataannya bagaimana, terjual berapa, peramalannya sekian, realitanya sekian. Kemudian di situ dibuat MPS-nya. Jadi berdasarkan hasil peramalan dan kenyataan diimplementasikan ke dalam MPS. Secara link, planning link to MPS, dari demand management, kemudian production plan, masuk ke MPS. MPS diturunkan ke RCCP dan MRP. Jadi dari peramalan, forecast, agregat, kemudian baru MPS. Dari MPS, RCCP, dan MRP. Kemudian secara objektif, apa aja maintain the desired customer service level. Berapa tingkat kepuasan dari pelanggan terhadap ketersediaan unit produknya. Kemudian utilize resource efficiency. Berapa tingkat efisiensinya? Maintain desired inventory level. Untuk menjaga tingkat inventorinya. Berapa ketersediaan barang yang harus ada di gudang untuk memenuhi kebutuhan yang akan datang. Itu secara objektif dari MPS. Kemudian pertanyaannya, apa perbedaan antara MPS dan MRP? Ada yang tahu? Belum, Pak. Halo? Belum tahu bedanya yang spesifik gitu sih, Pak. Ya, apa perbedaannya? Ada yang tahu? Kok pada diam? Nggak tahu, Pak. Kurang tahu, Pak. Diem karena belum tahu yang perbedaan spesifiknya, Pak. Jadi kalau MPS, yang Anda rencanakan unit produknya. Saya contohkan. Kalau MPS, kita buat kursi kayu. Nah, di sini, di MPS, berapa unit kursi yang dibuat? Katakanlah 25 unit. Sedangkan kalau MRP, yang direncanakan item penyusunnya. Kaki-kaki kursi butuh berapa? Di situ kakinya ada 4. Berarti kalau 25 butuh berapa? Sandarannya butuh berapa? Untuk tangannya butuh berapa? Untuk dudukannya butuh berapa? Jadi spesifik rangkaian dari penyusun produknya kalau MRP. Sudah jelas di sini?
Oh iya, Pak. Berarti kalau MRP-nya meja itu berarti sama kayak kursi tadi ya. Berarti kakinya butuh berapa, terus kayu mejanya butuh berapa. Berarti untuk MRP itu lebih ke rincian bahannya dari MPS ya? Iya, rincian bahannya. Oh, Jadi iya. kalau produk makanan, katakanlah hamburger. Berarti Nah, rotinya gitu. rotinya butuh berapa? Ah, Sausnya butuh berapa gram? Seladanya butuh berapa slice? oh iya, Pak. Ya, seperti itu. Kemudian secara rumusan matematis, contohnya seperti ini. Untuk MPS, ada contoh untuk membuat produk, sekali pembuatan produk 125 unit. Ada inventory awal di gudang 110 unit. Kemudian untuk menentukan project available, di sini sama dengan beginning inventory plus MPS dikurangi hasil forecast. Contoh problemnya seperti ini. Forecast-nya, jadi setelah ada data demand, kemudian kalian forecast, kemudian kalian tentukan tingkat errornya, dipilih forecast yang terbaik, itu yang akan dipasang pada MPS-nya. Ada berapa beginning inventory di gudang. Kemudian baru diisi. Langkah yang pertama, find first negative project available. Project available beginning inventory 110 di awal. Dibutuhkan 50 unit. Berarti sisa di gudang 60. Bulan kedua, hasil forecast 50. Berarti sisa 10. Bulan ketiga, di situ ada negatif. Akhirnya negatif 40. Karena di gudang hanya ada 10. Sehingga untuk MPS-nya 125. Untuk project available-nya menjadi 85. Sampai dengan seterusnya. Ada yang ditanyakan dari sini? Berarti itu ngitungnya pas kalau ada negatif aja ya, Pak ya? Iya. Berarti kalau negatif, project available-nya negatif, baru dilakukan pembuatan produk. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Sudah jelas? Sudah jelas ya? Kemudian evaluating the MPS, customer service issue. Does available to promise inventory satisfy customer order? Pertanyaan yang kedua, what new order can we take from customer and when? Maksudnya gimana? Apakah kita bisa menerima permintaan yang mendadak? Kita sudah susun MPS-nya. Sudah sesuai dengan planning kita. Kalau kita bagian manajer BPIC atau supervisor BPIC sudah merencanakan buat MPS-nya sebagus mungkin, tahu-tahu ada permintaan order secara tiba-tiba. Apakah kita terima? Pertanyaannya. Gimana menurut kalian? Halo?
Kita sudah buat MPS, terus ada pesanan tiba-tiba. Menurut kalian diterima atau kita tolak? Kalau misalkan ditolak, nanti losing customer nggak, Pak? Ya berarti kan otomatis losing customer. Iya sih. Tapi kalau diterima, Kalau diterima berarti kita konsekuensinya nambah jam lembur kan gitu ya. Kalau secara logika. berarti Atau lebih baik diterima, Pak. ada subkontrak. Kita nambah pegawai, Oh iya, subkontrak. pegawai kontrak, lembur. Nah, itu akan mempengaruhi sisi biaya dari perusahaan. Apa itu available promise? Saya contohkan seperti ini. Kalau Anda cari barang HP contohnya, banyak pada kasus HP. Anda cari di toko, pada pusat perbelanjaan HP, di salah satu toko. Padahal di toko itu nggak ada produk yang Anda cari. Tetapi pihak sales nggak akan bilang nggak ada produknya, Mbak. Oh kosong, nggak mungkin. Dia pasti bilang iya ada, harganya sekian. Gimana caranya dia? Dia akan cari pada koleganya. Kalaupun tidak ada dalam satu gedung, dia akan menjanjikan. Ya ada, nanti bisa kembali lagi besok, Mbak, Mas. Nah, itu available to promise. Kapan kita akan memenuhi permintaan dari customer? Menjanjikan. Kemudian new calculation for project available. Jadi ada forecast, kemudian customer order. Seperti yang saya bilang tadi, hasil forecast, kemudian dari customer order di sini secara realnya, secara kenyataannya. Nah, di sini otomatis akan mempengaruhi perhitungan. Hasilnya seperti ini. Dari sini ada yang ditanyakan? Bentar, Pak, memahami. Project available di sini 110 unit. Forecast-nya 50. Customer order 35. Sehingga project available-nya di sini 60. 110 kurangi 50, 60. Project available. Selanjutnya di sini 10. 60 kurangi 50, 10. Available to promise di sini 50. Dari mana? Dari forecast. Bukan, Pak. Untuk action book bucket 110 beginning inventory plus MPS dikurangi customer order before next replacement. 35 plus 25. 35 plus 25. 60. Sehingga kita bisa menjanjikan ke customer sebesar 50 unit. Di sini.
Sudah jelas di sini? Jelas, Pak. Oh iya iya jelas Pak. Oke. Selanjutnya, untuk replacement period. Available promise selanjutnya. Di sini 80 diperoleh dari periode ketiga. 125 dari MPS dikurangi 25 plus 20. Next, and berarti kondisi saat ini customer order ditambah dengan permintaan customer order yang akan datang. 80, 110, dan seterusnya. Sudah jelas? Oh iya Pak. Kemudian problem selanjutnya. Ada new order, bukan available to promise. Kalau available to promise, kita menjanjikan. Dan jumlahnya nggak banyak. Nah, kalau new order di sini, ada permintaan yang mendadak, pesanan, dengan jumlah yang cukup banyak. Pertanyaannya, can we accept this for delivery in period 5? Apakah kita bisa memenuhi pada periode kelima? Jadi seperti ini. Ada permintaan tiba-tiba yang harus dipenuhi pada periode kelima sebesar 200 unit. Di sini kita tidak bisa merubah perencanaan yang sudah kita buat. Unit yang sudah kita buat, dibuat pada periode 3, 125 unit. Periode 5, periode 7, 8, dan 11. Caranya gimana? Lakukan split. Kalau kita menyesuaikan project available dan available to promise, akan timbul permasalahan. Akan timbul negatif di sini. Sampai dengan akhir periode, ada negatif. Jadi, ada permintaan, tapi barangnya nggak ada. Akan timbul masalah nantinya. Kemudian solusinya gimana? Split up the new order for 200. Jadi dari 200 yang tadi di periode 5, kita split di periode 1, 3, dan 5. Sehingga di sini akhirnya untuk project available di sini tidak akan ada kendala. Dengan catatan 50 unit kita akan mengirim di periode ke-8 dan 30 unit di periode ke-12. Itu 30 apa 40, Pak? 40. Dari 40. mana? Sebelumnya di sini kan 10. Ini kan 10. Iya, Pak. Berarti kalau tambah 30 kan 40. Berarti 40 unit buat periode ke-12, Pak. Iya. Jadi 10 unit yang sudah pasti order dan 30 unit yang pesanan di periode ke-5 tadi sebesar 200.
kita kirimkan di periode ke-12. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Belum, Pak. Oke, kalau belum, untuk tugas selanjutnya. Dari yang sudah Anda kerjakan, mulai dari forecast, agregat, tahapan selanjutnya, MPS. Buat MPS-nya dari hasil tugas sebelumnya. Kalau tugas sebelumnya, dari 11 peramalan, kalian hitung, kemudian cari tingkat errornya. Dari errornya ketemu forecast yang terpilih. Nah, dari forecast yang terpilih, buat MPS-nya. Untuk data yang tidak ada, gunakan asumsi. Ada yang ditanyakan? Berarti data di MPS-nya itu pakai yang sesuai data kita forecast kemarin yang terpilih itu aja ya, Pak? Iya. Jadi data forecast, data yang forecast terpilih yang sudah kalian buat, kemudian untuk customer order, kalian asumsikan, beginning inventory, kalian asumsikan. Dan untuk MPS-nya, gunakan logika, berapa unit yang akan diproduksi. Sudah jelas di sini? Insya Allah jelas, Pak. Kemudian dikumpulkan terakhir minggu depan di Google Classroom. Ada pertanyaan? Dalam Excel atau bagaimana, Pak? Terserah, mau dalam Excel, mau tulis tangan, mau ketik, terserah kalian. Sudah jelas? Jelas, Pak. Iya, Pak. Oke, kalau sudah jelas, saya rasa pertemuan kali ini cukup kita bahas MPS dulu. Minggu depan, insya Allah bahas kalau nggak RCCP dan MRP. Jadi untuk minggu ini sampai di sini. Kalau nggak ada pertanyaan, sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.